Bersama-sama katakan amin. Silakan kembali. Shalom, selamat sore. Shalom. Ini sudah malam ini. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Tuhan. Oke, minta tolong Ibu dibagikan dulu materinya sampai saya persiapkan sebentar. Slide-nya. Ya, sudah pegang semuanya ya. Oke. Nah, seperti biasa saya minta tolong berdua. Nah, cewek dan cewek, cowok dan cowok. Nah, jangan sampai cewek dan cowok ayah. Oke? Nah, Frida dengan siapa? Oh, sama terus. Oh ya, ini Katalita sama Fitri pindah ke situ. Ya, Fitri pindah ke situ. Oke, ya. Nah, seperti biasa ya, berdua. Ada yang bertiga ya? Ada yang bertiga? Wah, ini rekannya Kak Ali tidak ada. Rekannya Kak Ali tidak ada hadir hari ini. Apa sudah? Yang penting berdua ya. Oke, hari ini kita akan belajar dengan judul Murid Yesus Sejati. Pak, katanya sekarang ini lagi menghamba, Pak. Oh, ini tulisannya Murid Yesus Sejati. Jadi kita sebagai murid juga dibentuk sebagai hamba. Kalau kemarin sudah dimulai dari tempat yang baru atau komunitas baru, dan kita sudah sebelumnya dijadikan ciptaan baru ya. Hari ini kita melangkah lagi. Kenapa sih kok Tuhan itu tetap dengan murid ya? Tapi sebagai seorang murid juga harus memiliki hati anak, hati hamba, dan terutama yang pasti hati murid. Itu harus pasti ya. Oke, selanjutnya next. Slide selanjutnya adalah hati hamba. Nah, ini dia. Jadi fondasi awal, kalau kemarin kita sebagai murid yang harus mengenal dulu pribadi Yesus, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, maka setelah dipindahkan kita harus belajar memiliki hati hamba. Ya, jadi sudah deal, kita diselamatkan, dipindahkan ke tempat yang baru atau komunitas yang baru. Nah, ini saatnya belajar tentang aturan mainnya. Kalau jadi hamba itu bagaimana ya? Yang pertama, hati hamba harus mengingat bahwa kita ini telah disalibkan bersama dengan Yesus ya. Mana sudah dibahas di materi baptisan bahwa kita juga mati dan bangkit bersama dengan Dia ya. Kita harus benar-benar ingat bahwa kita ini sudah disalibkan dengan Yesus ya. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-26
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah atau Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan di situ saya garis bawahi bahwa kita ini bukan lagi hidup menurut ego kita, menurut apa kata kita, tetapi kita hidup menurut apa yang empunya atau tuannya. Ya, di sini kalau yang sudah bekerja kayak Kak Ali kan sudah bekerja kali ya. Kak Ali sudah bekerja, Kak Re juga sudah bekerja. Nah, jadi kalau dalam sebuah pekerjaan, lingkup pekerjaan, pasti Kak Ali tidak berani membantah apa yang diperintahkan bosnya, gitu ya. Benar ya Kak Ali ya? Konsekuensinya kalau bantah bagaimana? Dipecat. Nah itu dia, dipecat. Jadi kita juga ya jangan sampai melanggar perintahnya Tuhan, ya. Nah, apalagi sudah dibekali dengan Roh Kudus di dalam diri kita. Itu makanya dikatakan Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Ini yang harus benar-benar diingat. Bukan lagi hidup saya aku sendiri. Kalau aku hidup saya sendiri, berarti bosnya siapa? Ya saya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau bosnya saya sendiri atau saudara sekalian, ya, kira-kira bisa mengatur hidupnya atau tidak? Kira-kira bisa tidak mengatur hidupnya, dirinya sendiri? Nyetak uang yang pertama. Yang kedua, nyetak padi, nyetak apalagi ikan. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Terus mengarahkan hidupnya yang terbaik dengan pikirannya sendiri, kira-kira kuat atau tidak? Saya nggak nanya mampu atau tidak, saya tanya kuat atau tidak. Ada anekdot, saya nggak masukkan di sini, sebuah gambar ya, seseorang bos akan dirinya sendiri. Jadi dia ya bosnya, dia ya anak buahnya. Kemudian menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, menyuruh dirinya sendiri untuk hal yang tidak baik. Ya. Yang pertama, menyuruh dirinya sendiri dengan hal yang baik. Hal yang baik itu dijalankan, tapi perlu waktu lama. Ya. Lalu hal yang tidak baik dikerjakan, tapi hasilnya singkat. Kira-kira pilih yang mana? Ada yang berani jawab? Pilih yang pertama atau yang kedua? Hah? Waduh, kok gak ada yang berani jawab ini? Yang pertama hal baik, tujuannya baik gitu ya, tapi prosesnya lama. Yang kedua tujuannya jahat, tapi prosesnya sebentar. Kira-kira pilih yang mana? Yang pertama. Saya tak tanya, Indomie goreng sama bakmi goreng enak mana? Hah? Indomie goreng ya, mie instan sama bakmi goreng yang beli di orang tukang masak tuh jualan. Saya tanya, enak mana? Hah? Ada yang berani jawab. Ayo, enak mana? Hah?
Siapa yang bakmi goreng? Nah, angkat tangan. Tak hitung. Yang bakmi goreng angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 bakmi goreng. Nah, sekarang yang enak Indomie goreng. Siapa? Angkat tangan. Ya. Ya. Sekarang saya tanya. Setiap hari mau makan Indomie goreng? Katanya tadi enak, kok sekarang tidak? Katanya tadi enak, kok sekarang jawabnya tidak? Saya tanya lagi, mau makan Indomie goreng setiap hari? Hah? Tidak. Ya sudah, nggak dapat, nggak jadi kalau gitu ya. Ibu nggak jadi dapat Indomie goreng, ibu. Pertanyaannya, kenapa kok tidak? Tadi katanya enak. Pertanyaannya kenapa kok tidak? Nah, satu deh, satu. Angkat tangan. Pakai mic, perlu pakai mic. Ada yang mau jawab? Nah, ini kakak-kakak dari kesehatan semua. Siapa yang mau jawab? Silakan. Tuh. Katanya berani jawab. Jadi ditanyain, yang enak mana? Indomie goreng. Nah, habis itu mau makan Indomie goreng setiap hari? Nggak mau. Katanya itu kenapa? Nggak ada yang jawab. Ayo tadi yang jawab Indomie goreng, Kak Mukri. Kenapa tidak mau makan setiap hari, Kak Mukri? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar itu. Kenapa Kak Mukri? Ya. Karena makan tiap hari nanti membosankan. Membosankan? Makan setiap hari bosan nggak? Bosan? Ya. Oh, kayak orang lontol satu ini ya. Ada yang lain jawabannya? Silakan, Mbak Rita. Boleh. Merusak kesehatan. Oke. Beri aplaus buat Kak Mokri dan Kak Kalita. Ya, Ibu minta tolong nanti Kak Mokri dan Kak Kalita dikasih kopi 2 ya. Nah, 1 biar dibawa pulang. Terserah mau kasih siapa. Sekarang saya tanya. Tadi kan yang jawab berapa tadi? Bakmi goreng 1, 2. Ya, coba tadi angkat tangan lagi. 1, 2, 3. Bakmi goreng. Oke, siapa yang mau jawab? Mau makan bakmi goreng setiap hari? Oh, tidak mau juga. Ya pantas ini orang enak, nggak enak memang ya. Coba, kali bisa memberi penjelasan? Tidak. Silakan, ada yang mau kasih penjelasan? Makan bakmi goreng setiap hari? Silakan. Mau jawab? Hah? Mau jawab tidak? Oh tidak, ya sudah, hangus kopinya, gitu ya. Oke. Kata Kalita jawab katanya, kalau kamu jawab katanya bosen. Kalau Kalita bilang merusak kesehatan. Tapi yang anehnya, padahal ya bakmi goreng yang di orang itu juga, ya lebih bagus. Tapi ditanyain, mau makan setiap hari bakmi goreng? Gak mau. Ya sudah, saya nggak keluarin duit buat beli bakmi goreng ya. Nah, berkatnya hilang, ya. Yang jelas pertama merusak kesehatan, ya. Hal-hal yang instan kayak apapun kayak apa namanya itu, hal-hal yang instan itu merusak kesehatan. Pak, kalau kopi gimana? Coba dilihat kadarnya. Jadi kita harus lihat kadar, meskipun instan lihat kadarnya, ya. Tetapi kalau kadarnya parah, ya jangan dimakan setiap hari, ya. Sama kayak yang tadi, instan ya hasilnya buruk, tapi yang melalui proses hasilnya baik, ya. Meskipun masih nunggu dimasakin, gitu ya, dimasakin, tapi bahan-bahannya juga tidak diawetkan. Nah, kalau diawetkan pakai borak apalagi, ya sangat berbahaya. Jadi yang suka sama borak nanti tolong bertobat, gitu ya. Ada prosesnya yang harus kita jalani untuk hal yang lebih baik, ya. Kita tidak boleh terbiasa instan, ya. Nanti kalau instan, ketika berdoa minta sama Tuhan,
pasti terjadi kekecewaan. Itu kenapa kita harus belajar memiliki hati hamba, ya. Ini bukan masalah kecil. Nanti kalau hati anak ada di kelas devotion tentang hati anak, ya, tentang persiapan menjadi raja di Destiny nanti ada, ya. Jadi kita harus menekan itu sebagai seorang hamba, sebagai Tuhan adalah raja kita, ya kita harus belajar untuk menahan diri. Kalau kata firman nggak boleh, ya jangan dilakukan, ya, jangan terus merabas, gitu ya. Lalu yang kedua adalah mengasihi Bapa lebih dari segalanya. Ini berhubungan dengan hukum dari Tuhan, dua hukum. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kalau di Ulangan segenap kekuatanmu. Dua-duanya sama. Jadi all out. Nah, Bapak Roto keren sedikit ya. All out gitu ya. Sepenuhnya. Kalau mengasihi Tuhan ya harus sepenuhnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya termasuk ketika hal itu menyangkut nyawa. Pada zaman dulu, saya lupa ya, monumen misionaris itu ada di NTT ya? Iya kan? Ada nggak ya? Yang misionaris dibunuh itu di NTT apa di Sulawesi saya? Jadi misionaris itu datang ke Indonesia, kemudian dia berusaha menyebarkan kabar baik, ya. Tapi masa itu penduduknya masih penuh dengan adat istiadat budaya asli penduduknya. Akhirnya beberapa misionaris itu dibunuh, digorok, penggal, ya. Kemudian dibuatkan monumen. Dia berani sampai seperti itu. Ada kisah lagi pada masa tahun berapa ya saya lupa. Di Cina itu sebelum Kristen masuk, sebelum Cina jadi kayak sekarang, sebelum Korea yang sampai sekarang, akhirnya perhatikan dua negara ini, Cina dan Korea. Produknya kebanyakan dari mana? Yang kita konsumsi, yang kita pakai, Cina. Terus yang cakep-cakep dari mana? Cina. Satunya lagi cowok-cowok cakep-cakep, cantik-cantik dari Korea. Ya kan terkenal ada yang cantik-cantik itu kayaknya ada siapa ya? Kayaknya Blackpink. Nah, ada BTS ya. Tuh. Dipakai sama Tuhan berhasil, sangat berhasil. Tahu perjuangan orang-orang Kristen awal gereja mulai dari sana. Mereka itu kalau ibadah di dalam tanah, jadi mereka membahas, kemudian dijual-jual. Itu perjuangannya di Korea dan Cina. Nah, ketika Tuhan menjawab sesuatu yang nggak mungkin, negara yang ya nggak kenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang ke sana merawat mereka, kemudian misionaris itu bergerak dengan luar biasa. Hasilnya kayak mana Cina sama Indonesia? Cina lebih kaya mana Korea sama Indonesia? Korea bahkan sudah pernah FIFA World Cup juga ya. Wah, melejit langsung namanya Korea. Nah itu loh. Kalau di dalam Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi kalau suatu saat kita ketemu sama orang mau bunuh kita, supaya kita tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, sudah kasih tanda, nggak perlu takut. Ada yang berani? Ya itu suatu saat kalau kalian mengalami, kita nggak tahu kapan
zaman kita nggak tahu, kapan kiamat kita nggak tahu, kapan Yesus datang kali kedua juga kita nggak tahu. Tetapi ketika itu terjadi sebelum Yesus datang kali kedua, ada pembunuhan, ada pemberantasan orang Kristen, maka terjadi, dan kita nggak perlu takut, tetap pegang dengan iman kita. Misalkan siapa? Rasul Petrus, Rasul Paulus, para rasul semuanya mati mengenasi, tapi mereka tetap di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, saya tidak nakut-nakuti saudara sekalian, tenang saja. Pasti ada kasih karunia-Nya buat kita. Ya. Yang kedua, mengasihi Bapa lebih dari segala milik saya, berani melepaskan segala milik saya. Saya memberi contoh, ya, sebuah kesaksian diri saya sendiri. Ketika Tuhan bilang ikut Dia dan lepaskan pengampunan, saya ragukan. Pada saat itu saya sedikit ada masalah, nggak sedikit, sangat besar masalah. Kemudian teman saya menipu saya, kemudian waktu itu terjadi kehidupan gak karu-karuan, ya. Tuhan malah suruh saya ngampuni, gak usah ditakutno, gak usah ditanyakan. Nah, di situ saya mengalami sebuah mukjizat yang luar biasa, pertolongan dari Tuhan sangat-sangat luar biasa. Akhirnya masalah tersebut terselesaikan dengan cara Tuhan, ya, yang saya sudah nggak mampu lagi karena sudah saya jual segala milik saya untuk menutup segala modal yang sudah keluar, ya, akhirnya kena tipu, ya. Kekurangannya Tuhan itu memakai cara yang ajaib. Jadi entah bagaimana, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya ke suatu bank, karena dipanggil, saya bertanggung jawab, saya bertanggung ke suatu bank. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang ketika saya bertobat, dia selalu menemani kemana-mana saya pergi, ya. Ini nggak tahunya kepala banknya itu temannya. Dan dulu keluarganya hamba Tuhan ini sering nolong kepala bank itu. Akhirnya saudara sekalian, utang saya dicoret, ditandatangani, direalisasi. Itu suatu cara yang ajaib, ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika Tuhan minta saya untuk berhenti dari gereja Surabaya, saya nurut, saya taat, tidak ngerti, dia tak lepaskan, ya. Gaji kerja yang enggak, akhirnya kerja yang enggak, gaji juga enggak ada, ya. Tapi Tuhan tetap pelihara sampai sekarang. Nah, kebetulan saudara sekalian, ya. Termasuk apapun itu yang Tuhan minta, ketika Tuhan bilang kasihkan, kasihkan. Tapi yang jelas hal-hal seperti itu ada tandanya, perlu peneguhan, ya. Jadi jangan asal, nanti ada hamba Tuhan, Tuhan berbicara sama saya, engkau harus kasihkan kunci motormu ke saya. Nah, ya, kita harus berdoa juga, minta hikmat sama Tuhan, ya. Yang selanjutnya belajar terus intim dengan Bapa dengan cara berdoa, doa secara pribadi, pujian penyembahan secara pribadi, atau belajar penyembahan juga ketika di tempat-tempat ibadah. Jika ada ibadah di gereja, ayo belajar menyembah. Keluarkan semua penyembahan kita. Allah itu dahsyat, Tuhan itu baik, Yesus itu ajaib. Keluarkan semua. Ya. Nah, itu menjaga keintiman kita dengan Tuhan supaya tetap terhubung dengan Dia. Ya. Dan selanjutnya tetap hidup di dalam firman Tuhan, itu sangat pasti, ya. Tujuannya apa sih Pak? Itu tadi semua. Tujuannya melakukan hubungan. Jadi kalau tadi hubungannya dengan hukum yang pertama, ya. Kalau tidak punya hati hamba, sulit melakukan hukum yang pertama. Nah, kalau itu sudah selesai, kita bisa melakukan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesama
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sangat berat, lebih berat ya. Apalagi kalau punya teman yang sangat mencekno gitu ya, punya saudara mencekno, apalagi punya pacar mencekno. Wis kita cekno pacar, wis sayang, aku nggak dijemput-jemput, ketahuan selingkuh, malah selingkuh, ditinggal selingkuh. Waduh, susah ini ya. Wah, kayaknya ada yang mau curhat ini di sini. Siapa kamu Ida ya? Pernah ditinggalin kan? Gitu ya. Mengasihi lebih dari apa seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ketika melihat orang lain kesakitan, bayangkan bagaimana ya kalau aku ada di posisi orang itu. Ini mengajarkan kita untuk memiliki yang namanya empati. Apa empati itu? Apa empati itu? Bisa jawab Kak Talita? Kak Talita mau jawab? Oh enggak sih. Siapa mau jawab empati? Siapa? Litus mau jawab? Oke. Empati itu apa, Litus? Silakan. Ini bukan simpati ya. Kalau simpati dari Telkomsel, ingat ya. Empati. Apa itu, Litus? Empati. Empati itu perasaan yang baik, rasa kasihan sama orang. Kasihan saja atau kasihan bagaimana? Nah itu simpati dan Telkomsel. Jadi kalau simpati itu kasihan dengan orang lain. Kalau empati itu kasihan dan bergerak. Ya, gimana kalian? Ikut merasakan seperti yang dirasakan dengan orang lain. Ya. Nah, lalu kita ada actionnya. Actionnya apa? Ya, ayo kita bantu dia. Itu namanya empati. Ya, membantu juga semampunya kita. Tetapi pikirkan yang terbaik. Itu adalah empati. Itu maksudnya hukum yang kedua dari Tuhan. Lalu selanjutnya tujuannya adalah menjalankan amanat agung. Ya. Nah, kita ini yang ikut sekarang itu disiapkan sebagai pemurid. Jadi kalau masih bertahan sampai tahun depan, tolong yang ikut tahun ini, tahun depan dampingi adik-adiknya yang baru atau teman-temannya yang baru yang belum pernah mengikuti kelas kategorisasi pemuridan ini, ya. Dampingi dia, kemudian ajak ngobrol. Nah, sekarang belajar. Jadi tahu ya kenapa kok disuruh Bapak berdua ya, supaya bisa saling sharing, saling belajar. Intinya itu, ya, agar dapat menyelamatkan jiwa yang belum mengenal Yesus dan jiwa yang terhilang. Esensinya dari pemuridan ini adalah yang pasti mengembalikan kita kepada rancangan awal atau rancangan semula penciptaan, yaitu Imago Dei. Saya belum ngomong, Kak Frida sudah tanya Imago Dei apa? Penasaran ya? Imago Dei adalah penciptaan awal manusia. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan manusia. Manusia. Salah kan ya? Dengan Allah. Keren, bisa jawab semuanya. Saya kesaksian sedikit kemarin saya pelayanan di Perdana Milan ya. Jemaatnya datang itu sudah usia lanjut semua. Tapi juga banyak ya, ada yang muda-muda juga. Saya tanyai ya, tujuannya saya tanyai tentang ayat amanat agung. Apa itu amanat agung? Gak ada yang jawab. Nah, coba kalau di sini, apa itu amanat agung? Yang keras dong semuanya. Amanat agung adalah tugas dari Tuhan
Pertama kita perlu belajar. Jadi supaya kita gak bingung. Siapa tahu kalian di tempat lain, nanti dari sini ke tempat lain, kamu orang Kristen ya? Aku dengar loh ada istilah ini, amanat agung. Amanat agung itu apa sih? Amanat agung, agung itu kayaknya dari Purwakarta sana loh, nggak salah. Bu pesannya apa? Sampai seperti itu. Ya, harus belajar ya. Imago Dei itu adalah rancangan penciptaan manusia, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, imago itu gambar. Ya. Lalu yang kedua, esensi pemuritan adalah akuntabilitas. Melisi-melisi saya baca dari kemarin dari kapan lalu juga melisi-melisi. Mendorong murid untuk bisa mempertanggungjawabkan hidupnya kepada pemurid atau pembina agar berkemenangan dalam melakukan firman Tuhan. Nah, ini kenapa perlu rekan? Kenapa perlu berdua-berdua? Supaya saling belajar. Ya, sekarang kita adalah rekan dulu. Tahun depan kalau ada remaja yang baru-baru ada di kelas, gitu ya, datang, nah kita siap jadi kakak pembina, ya. Nah, oke. Menurut KBBI, akuntabilitas adalah berasal dari kata dasar sifat, yaitu akuntabel, yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya akuntabilitas adalah perihal kewajiban seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memberikan laporan penjelasan pertanggungjawaban atas tindakan atau kinerjanya kepada pihak yang berwenang atau berhak. Pihak berwenang itu bukan polisi, ya. Dalam hal ini berarti murid kepada pemurid. Ada beberapa anak yang sudah sedikit banyak saya belajar tanpa mungkin disadari. Misalkan, halo Kak Rida, lagi apa? Halo Kak Rida, gitu ya. Bapak sering tanya gitu ya. Ya Ben, kamu lagi ngapain ya Ben? Bener ya Ben ya? Bapak kan sering tanya gitu juga loh. Nah, gampang kan? Nggak perlu yang sulit-sulit. Itu kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Bener nggak? Jalin hubungan antara kita dengan orang yang kita muridkan, yang kita bina. Ya, tanya apa? Bukan hanya tanya kamu ada duit enggak? Gitu, jangan gitu. Tanya nanti tanyanya kamu ada duit enggak? Gitu, jangan gitu. Tanya kabarnya bagaimana? Kuliahmu bagaimana? Kalau punya saudara tanya, saudaramu lagi apa? Sharing seperti itu, ya. Jangan takut kalau bapak tanya gitu, bukan berarti bapak ini memata-matai kalian, ya. Tapi biar tahu, kegiatan kalian apa. Siapa tahu ada yang sakit. Contohnya siapa kemarin? Nah, Kak Agnes ya, Kak Agnes Nadia ya. Bapak juga ada jawab apa? Kemana anak ini? Habis itu besoknya gak ada yang nanya si ibu-ibu. Baru sore atau malam itu kali dia baru ada info sakit. Jadi saling menjaga. Kita juga gitu. Ayo kita belajar dengan teman-teman kita, ya. Kita saya tanya kamu lagi apa? Jangan bosan-bosan. Kayak gitu-gitu jangan bosan-bosan, ya. Pak, kenapa kok kita harus belajar bertanggung jawab sih Pak kepada pemurid? Harus belajar bertanggung jawab ke orang lain, itu kenapa? Alkitab juga mengajarkan, ya. Coba perhatikan di Yeskian. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Ini di perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru, demikianlah setiap orang, itu saya garis bawahi, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab
menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah. Lalu di 2 Korintus juga menyatakan hal yang sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu kenapa kita perlu belajar bertanggung jawab. Karena kita juga di tahta pengadilan Tuhan nanti nggak ada hubungannya saya dengan ibu, nggak ada hubungannya. Bertanggung jawab masing-masing pribadi. Nggak ada kesalahannya istri saya yang tanggung. Nggak ada. Anak yang salah saya yang tanggung. Nggak ada. Di hadapan Tuhan semua sama, tidak bisa ditanggung renteng. Apa ditanggung renteng? Ditanggung bersama, gitu ya. Jadi kalau yang dosa ayahnya, kemudian istrinya, anaknya, terus habis itu sampai ke cucunya harus menanggung dosanya juga. Akhirnya apa? Hidupnya tidak karu-karuan semua. Yang dosa bapaknya, istrinya tidak ada pekerjaan, anaknya sulit sekali dalam pendidikan, sulit sekali dalam hal ini, hal itu. Tidak ada. Itu kenapa kita harus belajar masing-masing pribadi, lepas pribadi ya. Nah, makanya kalau kita mengasihi keluarga kita, ayo kita ajari keluarga kita, ya, gitu ya. Nah, diajarkan juga supaya memikirkan orang lain. Lalu selanjutnya ini tadi rasa aman, supaya aman, ya. Nah, kalau tidak ada komunikasi, gitu ya, karena Bapak bingung dengan yang kakak-kakak yang tidak punya HP atau mungkin nomor HP-nya Bapak belum tahu, gitu kadang bingung juga komunikasinya. Salah satu contoh dengan Kak Mukri, saya pernah WA Kak Mukri, habis itu gak dijawab-jawab, lama ya. Terus selang berapa hari ya, Bapak minta tolong saya dikirim di transfer uang, nanti lusa saya kembalikan. Itu ya Kak Mukri ya, kalau nggak salah. Iya kali ya. Nah itu, artinya di-hack sama orang, dimanfaatkan sama orang. Nah kita bisa berkonfirmasi. Teman saya ada yang kena. Kemudian tukang potong rambut saya punya teman juga sama, habis kena berapa juta gitu dia, gara-gara seperti itu. Nah sekarang itu bahaya sekali. Makanya kenapa kita harus jalin komunikasi itu seperti itu, bukan Bapak mau sok ngatur, enggak, bukan. Tapi hal-hal kecil-kecil kayak gitu itu tadi loh, kadang kita tuh nggak kepikiran, ya. Lalu membantu murid menemukan potensi dan melakukan amanat agung sesuai potensinya tersebut. Misal kayak Kak Ali kan dia bekerja, nah, potensinya dia di lingkup pekerjaan itu bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ya. Yang terakhir adalah multiplikasi jiwa. Kita harus memenangkan jiwa lain, ya. Dimana secara eksponensial satu jemaat melahirkan jemaat lain atau murid melahirkan murid yang baru. Secara eksponensial artinya adalah tumbuh, meningkat, menyebar dengan sangat cepat dan berlipat ganda secara konsisten seiring berjalannya waktu. Ya ini bagiannya. Yang terakhir adalah bagian multiplikasi atau pemulihan dan pemulihannya Kristus, ya, pemulihannya Yesus juga seperti ini, ya. Coba kita buka 2 Timotius pasal yang kedua. Yang terakhir ya, 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Saya memang tidak tulis di sini, nanti bisa baca di Alkitab ya atau di HP-nya ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Nah, sistem pemuritan yang dilakukan Rasul Paulus itu seperti itu. Jadi yang paling atas sendiri adalah Rasul Paulus, ya. Kemudian dia punya anak rohani, namanya Timotius. Nah,
seperti saat ini. Rasul Paulus sebagai guru atau pemurid dalam pemuridan siapa? Namanya apa? Ya. Lalu muridnya siapa? Timotius. Jadi yang ikut tahun ini itu adalah para Timotius. Muridnya Rasul Paulus adalah Timotius, murid pertamanya. Ya. Lalu murid selanjutnya dari Timotius adalah Titus. Jadi ketika Timotius sudah paham, gitu ya, sudah paham, ajari, kalian paham. Nah, kalian itu bukan lagi Timotius sang murid, tetapi kalian adalah Timotius sang pemurid atau Timotius sang guru. Yang dilanjutkan nanti kepada orang berikutnya. Dia punya murid namanya Titus. Contohnya Bapak ngajari Kak Talita kan, Kak Talita ikuti terus setiap minggu ngikuti. Ternyata jiwanya, ternyata dalam Tuhan itu kayak gitu ya. Ternyata baptisan seperti itu ya. Ternyata kasih Bapa seperti itu ya. Nah akhirnya itu ditularkan ke Fitri, diajarkan. Ya. Karena apa? Mungkin dia Kristen tapi dia belum tahu. Ya. Yang selanjutnya si Fitri naik jadi pemurid. Ya. Akhirnya menemukan orang-orang yang baru lagi. Misalkan orang percaya yang terbilang, yaitu kan orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Kenapa Yesus disalib? Ada yang tahu? Apa itu amanat aku? Dari Bapak kan tanya gitu lah. Kan gitu, orang percaya terhilang itu kayak gitu, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana perjamuan kudus? Bagaimana baptisan? Roh Kudus itu kayak apa sih? Ayo kita belajar. Ayo kita bangga mengusung Yesus, mengusung Kristus, mengusung kekristenan kita, identitas kita pada orang lain. Ya. Di samping itu kita akhirnya bisa memenangkan jiwa baru. Ada jiwa baru yang ya karena teman kita, saudara kita, dia memiliki kelemahan tubuh. Jadi saat ini dia belum bisa mengikuti lagi. Ya, kita doakan. Dia memiliki kelemahan tubuh. Biasanya pairingnya sama Kak Talita. Siapa Kak Talita? Bapak ya. Dia memiliki kelemahan tubuh. Kita nggak tahu. Kelihatannya saja sehat, tapi dia memiliki kelemahan tubuh. Ya. Nah itu kita doakan. Nanti kita akan belajar kedepannya kita akan belajar dengan pasangan yang sama. Ya, mulai minggu depan kita akan belajar. Ayo. Ya. Terus kalau temennya nggak hadir, tolong ditanya. Kamu tadi kemana? Kok nggak datang ke gereja? Sibuk kan? Ditanya. Siapa tahu dia kecelakaan di jalan, kita nggak ngerti. Benar nggak? Siapa tahu dia sedang kesakitan, kita nggak tahu. Itu fungsinya, ya. Nah, dengan model apa yang dilakukan Rasul Paulus ini, itu peningkatannya bukan lagi konstan 1, 2, 3, begitu bukan. Ya, kalau 1, 2, 3 kan begini, tapi 1 orang, 2 orang, tambah 5, 1, tambah 5, 1. Tapi kalau multiplikasi, kita 1 orang bisa 2 orang gitu ya. Mungkin kalau nggak tahu Kak Ali sama Kak Ray pernah tahu MLM mungkin paham dengan perkara ini. Kita dapat 1 orang, kemudian dia bisa nyari 2 orang, yang 2 orang ini bisa nyari 2 orang lagi. Nah, bayangkan kalau kita total dari 1 orang Rasul Paulus memuridkan Timotius dapat berapa murid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1 kali sistem dapat 7 orang, dapat 7 jiwa. Luar biasa. Panen. Dan katakan tadi sudah memuning, tapi pekerjaannya nggak ada. Yang panen orang enak. Jadi ayo kita jadi kenapa nggak beda? Kenapa nggak beda? Iya kan, tadi sudah menguning, tetapi pekerjaannya nggak ada. Ayo kita minta Tuhan, ayo kita minta
kepada Dia supaya kita diberi hikmat, supaya kita diutus. Itu ya, memenangkan jiwa. Nah, jadi kita sudah tahu ya aturan mainnya, peraturan pekerjaan kita sebagai pembawa amanat agung. Ya, harus memiliki apa? Hati, harus memiliki hati hamba. Kemudian harus tahu tujuannya, ya, tujuannya supaya bisa melakukan hukum kedua dan menjalankan amanat agung. Ya, tujuan dari atau esensi dari pemulihan, ya, esensi Yesus katakan jadikan semua bangsa muridku, yaitu supaya kita semua manusia ini kembali seperti Dia, ya, suci, kudus, tak bernoda, tak bercela, tak bercacat. Dan ketika kita kembali ke surga, kita selesai di dunia ini, ya, kita bisa mengenakan baju putih seperti yang lalu kan, pakai baju putih, ditandakan bajunya pisang, ya. Jangan sampai pakai baju kita bersuara-suara, ya. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita sharing sebentar saja, 5 menit, ya 5 maksimal 10 menit lah. 10 menit, 5 menit saja, jangan lama-lama. Ya. Tolong sharing dengan rekannya, ya. Saat ini ada enggak di pikiran kita seseorang yang kita merasa orang itu belum mengenal Yesus? Saya kasih contoh. Saya menyampaikan kepada Are, ini loh saudaraku yang namanya Joni, ya, namanya Joni. Dia itu orang Kristen tapi nggak ngerti apa-apa. Terus Are sharing, iya Pak, sama saya punya teman dekat, sahabat, dia itu namanya Kristo. Kemudian sampai sekarang jarang sekali beribadah. Sudah disampaikan itu saja ke temannya. Kayak gitu contohnya, kira-kira gitu ya. Nah, siapa namanya, Bu Bugem sama Bugem bisa minta tolong, Bugem bisa minta tolong, ya, di sebelah sini sama Mami, sama Kak Talita. Nah, sebentar saja, ya. Ayo, Are sama Kak Mokri, kemudian Kak Talita sama Fitri, sama Mami sama Bu Balas, ya. Nah, itu dia. Terus siapa namanya? Atau mungkin dirinya sendiri, aku sih gak ngerti apa-apa, belum doakan ya. Saya sih belum tahu soal Kristen, tolong doakan ya. Ya, ngomong seperti itu saja, terus tolong didoakan, ya. Misal, ya, apa? Kembali sama Mami, ya. Nah, Mami bilang, saya sih belum paham banyak Bu soal Kristenan. Nah, nggak apa-apa. Kalau Mami bisa mendoakan Bu Gembala, silakan didoakan. Kalau enggak, Bu Gembala doakan. Gitu ya. Oke, 5 menit saja. Silakan dimulai. Silakan cerita apa adanya. Sebentar aja, sedikit saja. Nanti terus ya saling mendoakan atau salah satu mendoakan rekannya, yang satunya misalkan belum bisa berdoa, rekannya yang bisa berdoa, silakan mendoakan. Yo. 5 menit aja ya, biar nggak lama-lama.
Sudah beli apa? Sudah. Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya dengan Mokri saling sharing. Saya menanyakan kepada Mokri, kira-kira dalam pikirannya dia sudah menerima Yesus atau belum? Sebenarnya dalam pikirannya. Mokri sempat diam dan saya lebih banyak sharing dengan dia bahwa saya mengingat
ayat dalam Matius pasal 9 ayat 36. Di situ berkata bahwa ketika kita melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus untuk berbelas kasihan. Jadi di sini kalau misalkan langkah yang ketika seseorang yang sudah muncul dalam pikiran kita, berarti kita harus mendoakan dia. Mendoakan dia, kemudian kita harus mendekati dia dan juga harus membagikan sesuatu atau membagikan cerita bagaimana kesaksian Yesus yang terjadi dalam hidup. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah muncul dalam pikiran kita, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu merupakan suatu harapan bagaimana Tuhan telah menaruh seseorang itu berada di hati kita. Jadi yang lebih banyak kita lebih sering kenapa setiap orang itu harus muncul dalam pikiran kita. Apa yang kita harus lakukan, yaitu tadi saya bilang harus mendoakan, mendekati dan juga membagikan. Jadi dalam hal berdoa ini kita harus misalkan sebut namanya dalam doa, kemudian kita minta Tuhan untuk buka hatinya. Ketika dia sudah membuka hatinya, maka kita harus membangun hubungan itu dengan dia. Nah, hubungan itu ketika sudah dibangun, berarti kita bisa membagikan cerita. Oh, aku atau saya dulu seperti ini. Saya mau berubah sekarang karena saya sudah ada pikiran Yesus berada di pikiran saya. Jadi membagikan itu bukan hanya terkait pasangan, hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara laki-laki sesama laki-laki dan juga perempuan dan perempuan juga itu ada hubungan kekerabatan antara sebagai seorang sahabat. Jadi kesimpulannya di sini itu mau menjadi murid Yesus yang sejati. Jadi kita doa untuk bisa menjadi seorang murid Yesus yang sejati, karena dari firman Tuhan itu mengajarkan bahwa satu ayat itu kalau yang saya ingat, pergi untuk menjadikan segala bangsa sebagai murid. Tetapi bukan berarti kita pergi mulai dari orang yang kita pergi itu, kita harus mulai dari orang yang terdekat dulu. Kita harus bisa menjadi orang yang terdekat dulu, baru kita bisa berbagi dengan orang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Shalom. Saya selalu tekankan kenapa kita, gereja kita beda dengan yang lain. Kita mau terus bergerak sebagai keluarga. Karena Tuhan juga mengajarkan hal yang pertama apa? Keluarga. Buktinya apa? Yang diciptakan Adam dan Hawa dulu kan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu Adam and Eve. It's not Adam and Steve. Jadi Adam dan Eve, bukan Adam dan Steve. Kalau Adam dan Steve itu ya bagaimana? Gitu ya. Kita akan terus bangun gereja kita sebagai keluarga, ya. Jadi jangan takut, jangan sungkan, jangan malu. Kalau ada sesuatu boleh saling cerita, saling sharing. Kalau tidak mampu diatasi sendiri, silakan WA ke Kare, Salita, Rida, ya, yang sudah kenal gitu ya. Nanti kalau nggak bisa dikondisikan, boleh hubungi Bapak, boleh 24 jam juga boleh, tidak ada masalah, ya. Nah, tapi ya jangan ngajak temennya pacaran 24 jam, nanti tidak kuliah, tidak kerja, waduh, gawat gak karuan, ya. Oke, begitu saja kita sebelum kita tutup dalam doa, minta tolong Kare main kita sebentar. Kita pujikan sukacita sambil kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di dalam hidup. Sungai sukacitaku mengalir dalammu. Oh yes, yes. Aku sukacitaku melimpah dalammu. Ku mengaji dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada padamu. Mengalir bersamamu, bersuka
menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, serat sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Saya undang semuanya untuk kami berdiri, silakan akhiri dalam doa. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah mengirim kami dalam kelas dulus pertemuan yang kedua ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Engkau taburkan dalam hati pikiran kami itu akan berakar kuat, bertumbuh dan akan membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami dan bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Kau sudah melindungi kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir kelas pada hari ini. Dan sebentar kami mau berpisah, kiranya Tuhan kami mau menerima berkat yang dari Engkau. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah dunia pendidikanmu, dan kiranya apapun yang kau lakukan terus membuahkan hasil dan pasti berhasil dalam Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. sambil aksen ya. Bu Gembala, minta tolong nanti Kak Mokri dan Kak Talita dikasih tambahan ya. Dulu ketawa Kak Talita. Iya. Bawa bolpen, Pak, bolpen.